Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya, dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's Word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Alright, keep clapping now. Sounds good. Everywhere I go. Everywhere I go,
siap untuk sekolah minggu online belum? Wih, hebat. Ternyata semuanya udah siap ya. Kalau gitu, yuk. Buruan, kita mau mulai sekolah minggunya. Sebelum itu, kita mau let's pray. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, menyertai kami hingga saat ini. Sebentar, kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Coba sekarang bangkit berdiri semuanya. Hari ini kita mau berkeliling bersama Tuhan. Kita mau mendaki gunung, melewati lembah, dan melintasi padang rumput yang hijau. Wah, tapi tunggu dulu. Kakak mau tanya deh. Kalau kita mendaki gunung itu gayanya gimana ya teman-teman? Oh iya, gini ya. Kalau misalnya kita mau menyelam gimana? Oh gini. Kalau kita di perahu, kita mau mendayung, gimana itu? Oh gini ya. Oke, kalau gitu, yuk kita langsung memuji Tuhan saja.
teman-teman, dimanapun kita berada, kapanpun itu, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu pujian ya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Yesus saja, sobat terbaikku. Hanya Yesus
mau kasih senjata loh buat Musa. Oh iya? Aku penasaran nih, kira-kira apa ya senjata yang diberikan Tuhan pada Musa? Yang pasti hebat, keren. Mungkin apakah Tuhan memberikan senjata seperti panah atau palu kayak punya Thor atau perisainya Captain America? Kalau menurutku lebih hebat dari semua senjata itu. Aku jadi penasaran banget nih, Jo. Oke, kita lihat aja apa sih senjata yang Allah akan berikan pada Musa. Oke. Ayo. Aku Musa, anak orang Israel, tapi aku hidup di istana Mesir. Karena membela orang Israel, aku membunuh orang Mesir. Karena takut, aku lari ke Midian. Suatu hari aku mengembalakan kambing domba ke Gunung Horeb. Tuhan memerintahkan aku untuk melepas sandalku karena tanah itu kudus. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan aku akan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, agar orang Mesir percaya kepada aku. Maka Tuhan memberi mujizat tongkat menjadi ular. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Aku tidak pandai berbicara, Tuhan. Tuhan berkata akan menyertai lidahku, dan sehingga aku tahu apa yang harus dikatakan. Tuhan memerintahkan aku mengajak kakakku Harun untuk pergi bersamaku. Akhirnya aku dan kakakku Harun pergi ke Mesir. Shalom adik-adik. Tadi kalian sudah melihat ya, ada dua malaikat yang sedang bercakap-cakap. Nah, masih ingat kan? Mereka tadi ngomong-ngomong tentang apa ya? Ayo. Oh ya, mereka lagi ngomong-ngomong tentang senjata yang mau dipakai oleh Musa. Nah, Musa itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Tadi apa aja yuk senjatanya yang dipakai? Ya, senjatanya itu tadi ya apa? Siapa yang tahu? Oh ya, senjatanya adalah panah api, terus perisainya Captain America, sama palunya Thor. Ya. Oh, tapi ternyata bukan itu yang dipakai oleh Bapak Musa. Ya. Tetapi apa yang dipakai oleh Bapak Musa? Bapak Musa hanya pakai tongkat. Apa? Tongkat. Iya, tapi bukan tongkatnya yang dilihat. Ya. Karena ada siapa yang menyertai? Karena ada Tuhan. Ya. Jadi meskipun memakai tongkat, tetapi kalau ada Tuhan, maka jadi apa? Jadi dahsyat. Jadi hebat. Ya. Palunya Thor nggak ada apa-apanya. Perisainya Captain America, apalagi itu. Terus itu panah apinya lewat semuanya. Nah, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menyertai Musa. Nah ya, demikian pula dengan kalian ya adik-adik ya. Kalian gak perlu takut meskipun kalian masih kecil ya, tetapi kalian mempunyai Tuhan Yesus yang sangat besar, yang sangat berkuasa. Nah, meskipun kalian masih kecil, kalau kalian disertai Tuhan,
maka yang kecil bisa menjadi hebat, bisa menjadi dahsyat. Ya, hebat ya Tuhan kita ya. Oke, siapa di sini yang bangga punya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, ya sudah, ya pasti semuanya adik-adik semuanya angkat tangan. Karena memang Tuhan Yesus adalah hebat dan dahsyat. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita belajar ayat hafal dulu ya. Oke, semuanya ya. Kita mau belajar di ayat hafalan di Ulangan 31 ayat 8. Sekali lagi ya. Ulangan 31 ayat 8. Ayo kita sama-sama belajar ya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, bisa ya? Oke, nanti di rumah belajar lagi ya sama papa dan mama ya, menghafalkan ayat hafalannya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Oke, kita doa dulu yuk. Ya, kita doa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau telah berjanji akan menyertai kami semua. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kalau Engkau beserta dengan kami, maka kami menjadi lebih hebat, kami menjadi lebih dahsyat Tuhan dari segala apapun. Karena Engkau Tuhan sendiri Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kakak mau tunjukkan caranya buat boneka malaikat. Sebelum itu, kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak Kak Hans. Kakak pelayanan di jam 5 sore di Betani Manyar. Oke, yuk kita mulai. Pertama kita ambil kertasnya yang ini nih ya, masih utuh. Terus kita lipat jadi dua begini, ya. Terus habis itu kita lipat jadi dua gini, lalu dipotong. Potong nanti jadinya jadi dua begini. Nih jadi dua. Nah kita ambil yang satu, kita lipat lagi jadi kecil gini. Nanti kita habis itu dipotong jadinya begini nih, dua ini. Nah kita ambil salah satu, kita lipat jadi dua lagi, kita potong jadi dua lagi. Nih jadinya dua gini. Ini nanti kita buat sayapnya. Nah kita ambil yang tadi yang separuh itu yang besar, terus kita ini kita tepuk jadi dua, terus kita potong, kita gunting nih, jadinya gini, ada guntingannya di sini. Nah habis itu kita lipat, terus ininya dilem, set, jadinya nanti jadi kon gini, bisa berdiri sendiri nih, bisa berdiri. Nah habis itu kita tinggal tempel. Jangan lupa bikin mukanya ya. Ini buat lingkaran, lalu digambar mukanya ini. Nah lucu kan? Kita tempel mukanya di atas. Nah wajahnya sudah. Lalu kita tempel sayapnya. Sayapnya ditempel begini. Satu. Dan ini yang satunya. Dua. Nah, tempel begini. Sudah begini. Nah, sudah begini. Sudah jadi deh boneka
malaikat kalian. Nah, kakak tunggu sampai kita bertemu lagi. Dadah. Hai teman-teman, apa kabar? Nama saya adalah Jasmine Angelika. Saya kelas 5 SD. Ingat ya, jika perlu dicatat. Ayat favorit saya adalah Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya suka ayat itu karena mengingatkan saya untuk berjaga-jaga supaya iman saya jauh lebih dalam dengan Tuhan dan jauh lebih dekat kepada Tuhan. Saya ingin menyaksikan. Dulu saya adalah orang yang suka marah. Lalu saya telah membaca-baca dan bertemu ayat ini. Ya, ayat ini mengingatkan saya untuk harus bertobat. Jika saya mau marah, saya mengingat ayat ini. Oh iya, saya harus bertobat supaya saya tidak marah-marah lagi. Lah, untuk teman-teman yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan, suka marah-marah, suka berbohong, dan tidak sopan dengan orang tua, yuk bertobat. Yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan bisa jauh lebih dekat. Yang berbohong bisa jujur. Yang tidak sopan dengan orang tua bisa sopan, taat. Dan juga yang suka marah-marah, sabar ya. Di ayat ini kita diajarkan untuk jika kita melakukan kesalahan, kita harus cepat-cepat bertobat ya. God bless you all. Halo teman-teman, nama saya Joseph, saya kelas 5. Hari ini saya ingin membagikan ayat favorit saya di Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah mendapatkannya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena ayat ini yang bisa membuat hati saya senang saat Tuhan berkenan dan Tuhan mengabulkan doa saya. Suatu saat saya ingin mempunyai sebuah PS. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian ternyata nenek saya sudah membelikan saya PS yang saya berikan. Terima kasih. Salam kakak-kakak dan teman-teman. Nama saya Tiffany. Saya kelas 5 SD. Hari ini saya mau menceritakan ayat favorit saya di Mazmur 119 ayat 105 yang bunyinya, firman-Mu itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalian tahu tidak lagunya? Seperti ini. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mudah sekali kan lagunya? Karena itulah saya suka ayat ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita melalui firman-Nya dalam keadaan susah maupun senang. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.